berbuat baiklah, maka kamu akan menemui kebaikan-kebaikan lain dalam hidup kamu. Nggak seharusnya gitu menjudge orang atau menjudge siapapun, menghakimi siapapun berdasarkan warna kulit, berdasarkan tempat tinggal mereka, berdasarkan suku mereka kayak gitu. Karena ketika kamu ada di satu tempat, yang kamu temui adalah manusia gitu. Nusantara udah. Habis itu kan kamu ke daerah 3T nih. Ya, ke Mentawai, ke Papua. Sama Berau terakhir. Ya, betul. Kalau Mentawai nanti ada teman kita yang jelasin Mentawai, meskipun ceritanya beda, tapi Eki khusus Papua sama Berau kali ya dikit ya. Siap. Boleh. Papua. Apa sih pertama kali pas kamu dapet tuh waktu itu kan penempatan, bukan penempatan dapat waktu dulu. Kamu milih sendiri Papua ya? Milih sendiri, iya, milih sendiri, betul. Kenapa kamu milih Papua waktu itu? Oke. Ini sebenarnya masih ada kaitannya nih sama ekspedisi Nusantara Jaya. Masih ada. Oke. Ya. Jadi gini, Mai. Pas waktu ekspedisi Nusantara Jaya itu, ketika aku ninggalin Sorong, itu kan naik kapal. Kapal perang gitu. Terus kita kayak ada parade gitu loh. Jadi kita berdiri di helideck itu kayak tempat parkirnya helikopter gitu, helideck. Jadi di kapal perang itu ada helideck gitu. Terus kita berdiri gitu di pinggir kapal gitu. Terus dada sama penduduk di sana gitu. Terus ada kayak upacara pelepasan kayak gitu. Ya ampun, segitunya Ki. Iya, gitu. Karena kan itu maksudnya kita bareng sama orang TNI Angkatan Laut gitu. Jadi harus ngikutin apa ya? Mereka kayak punya upacaranya gitu, ada seremoninya gitu. Sebelum kapal berangkat harus gini. Nah, ketika kapal itu tuh mau pergi dari Sorong gitu, kita meninggalkan Sorong mau ke Samosir gitu. Aku dalam hati tuh gila, aku harus kesini lagi someday, tau gak sih? Aku bilang kayak gitu di hati aku harus kesini lagi kayak gitu. Dimanapun caranya aku harus kesini gitu. Makanya ketika pas waktu aku ikut program Patriot Energi, meskipun awalnya aku pengen ditempatin di Indonesia bagian timur gitu, karena aku ngerasa kan aku dari barat ya, Indonesia bagian barat, terus tiba-tiba aku dapat aku bisa crossover lagi ke Indonesia bagian timur gitu. Jadi pas waktu ikut program Patriot Energi, aku yang pertama itu kan di Mentawai, terus kayak ya udah deh gitu. Karena waktu itu sebenarnya pengen bilang gitu, pengen protes gitu. Kan aku Indonesia bagian barat, maksudnya aku orang Aceh gitu, dari Indonesia bagian barat gitu, kenapa aku dapat di barat lagi gitu. Oke, jadi waktu PE kita tuh kita nggak bisa milih penempatan ya, jadi kita cuma nerima gitu, kita ditempatin di sini gitu. Iya gitu. Tapi karena peraturannya udah kayak gitu, nggak boleh protes kan, ya udahlah gitu. Dalam hati, kenapa ya dalam? Padahal pengen di Indonesia bagian timur nih ceritanya. Nah, habis itu setelah selesai dari Mentawai, baru nih kan kita bisa disuruh milih kan di mana gitu. Nah, aku langsung milih di Papua waktu itu. Aku langsung daftar. Terus aku langsung terus nama aku di Papua gitu, si Akbar gitu. Nah, dilalahnya alhamdulillah dapat gitu di Papua. Terus di tempatnya paling ujung lagi kan, di perbatasan Indonesia sama Papua Nugini, betul, di Kabupaten Kerom, di desa Yabanda. Oke. Jadi Eki itu aku review lagi ya. Dulu pas ekspedisi Nusantara tuh aku suatu hari pengen balik ke sini. Kayak dream comes true lagi nih ceritanya. Pengen ke Papua lagi gitu. Dapat di batch 2. Iya. Sip, lanjut. Dapat di batch 2, PE Patriot Energi Angkatan Kedua, dapatnya di Yabanda di Papua gitu kan. Nah, mulai dari situ, bukan mulai dari situ. Semenjak itu tuh kayak mungkin sebelumnya kalau di Papua, kalau ketika di ekspedisi Nusantara Jaya, aku nggak tinggal bareng sama penduduk kan. Jadi nginep juga, kita masih nginep di kapal, paling cuma berkegiatan doang, sama waktu itu cuma 2 hari. Itu juga di Sorong kan, di kabupatennya gitu, di kotanya lah gitu. Nah, kalau yang
yang Patriot Energi Angkatan Kedua ini kan aku berkegiatannya bareng sama masyarakat gitu. Terus di desa yang benar-benar terpencil, nggak ada listrik dan segala macem gitu, nggak ada air juga kan. Oh iya, berarti kan Eki di sana tinggal benar-benar live in ya, benar tinggal di sana, tidur, makan semua di sana lah ya 24 jam. Di desa, bener itu bareng sama masyarakat gitu. Nah, ketika di Banda itu kan programnya itu kita ngedampingin pembangunan pembangkit listrik tenaga surya kan untuk desa Banda gitu. Jadi sebelumnya desa ini belum ada listriknya sama sekali gitu. Jadi kita ngedampingin masyarakat di sana, terus ngedampingin mereka juga untuk pengelolaannya kayak gimana gitu kan, biar nanti apa ya, si pembangkit listrik tenaga surya ini tuh benar-benar nyatu gitu loh sama si masyarakatnya. Jadi bukan satu hal yang baru bagi mereka, meskipun itu sebenarnya satu hal yang baru gitu, tapi dengan kita dampingin kayak gitu, kita kasih pemahaman, jadi mereka juga nantinya akan bisa apa ya, memelihara itu gitu. Jadi dia sustain ya, jadi pembangunan tuh nggak mangkrak lah istilahnya. Betul, ya, tapi dia sustain. Karena kan banyak kayak udah dikasih bantuan tapi nggak ada pendampingan, jadi kayak si masyarakatnya ngerasa nggak butuh gitu, meskipun itu butuh tapi ketika dibangun mereka nggak dilibatkan, jadi ketika programnya udah selesai terus gimana gitu, masyarakatnya nggak tahu apa-apa kan gitu. Oke Ki, tadi kan kamu bilang di sana kan nggak ada listrik tuh. Ada nggak sih kayak apa sih namanya, genset, bukan genset sih bahasa ini apa ya aku? Oh ya, pembangkit listrik tenaga diesel, generator. Gitu. Ada nggak sih pakai itu nggak di sana? Sebelumnya ada. Jadi sebelumnya memang mereka pakai diesel untuk apa? Untuk listriknya, cuman itu juga bantuan, tapi aku lupa sih itu bantuan dari mana ya? Kemendes kalau nggak salah ya, Kemendes atau PNPM gitu, aku lupa. Yang jelas mereka pernah dapat bantuan diesel juga waktu itu. Tapi mereka nggak sanggup untuk ngebayar bahan bakarnya karena terlalu mahal kan. Mana di Papua bahan bakar mahal banget cuy. Berapa? Nggak kayak di Jawa kan. Per liter berapa sih? Per liter itu di tempat aku dulu berapa ya, bensin itu 20 atau 30 ribu gitu 1 liter. Oke. Lumayan mahal sih. Kalau dulu tuh kalau nggak salah nih kayak 1 bulan pakai mesin genset itu lah kayak jutaan, ya nggak sih? Iya, jadi mereka pakai malah satu hari itu bisa jutaan gitu anggarannya. Jadi kayak ngebengkak itu mereka nggak, awal-awalnya mereka memang disubsidi kan. Awalnya mereka disubsidi sama perusahaan kayu kalau nggak salah. Jadi si bahan bakarnya disubsidi sama perusahaan kayu. Tapi lama-kelamaan kan nggak, maksudnya perusahaan kayunya juga mungkin udah ini ya, udah nombok gitu, jadi udah nggak bisa disubsidi lagi gitu. Terus ketika apa namanya diserahin ke masyarakat, ya udah masyarakatnya nggak mampu kayak gitu. Oke, jadi waktu kamu di sana tuh ada yang pakai mesin genset, cuman jarang dipakai lah istilahnya, karena kan nggak sanggup bayar itu ya bensin. Iya betul. Bahkan ketika aku di sana juga itu si gensetnya udah mangkrak selama kurang lebih 3 tahun. 3 atau 2 tahun gitu. Jadi sama itu si masyarakat emang gak ada listrik sama sekali. Oh, jadi benar-benar gelap ya? Betul gelap. Oke, benar-benar gelap. Cuman pakai lilin sama pelita doang. Lilin pelita. Itu dari listrik ya, tadi nggak ada listrik sama sekali. Terus dari air juga di sana? Sama, ya air juga gitu kan. Air juga kalau masyarakat di sana karena itu desanya apa ya, di pinggir sungai, jadi pinggir sungai gede gitu kan. Itu juga sebenarnya agak-agak takut sih kalau misalkan harus mandi di sungai itu ya, karena karena pertama tuh itu sungai katanya dari Papua Nugini, jadi sumber apa ya, sumber mata airnya itu dari Papua Nugini gitu kan. Nah kalau dari cerita bapak desa, maksudnya bapak kampung, kita panggilnya bapak desa sih. Bapak desa. Jadi kalau cerita dari bapak desa, orang-orang dari Papua Nugini tuh punya penyakit kusta. Gitu. Jadi mereka punya penyakit kusta, terus mereka juga mandi di situ. Nah kita, ini katanya atau emang beneran? Emang benar. Oh emang benar. Oke. Jadi memang mereka punya penyakit kusta dan mereka sering mandi di situ kayak gitu. Dan kita dilarang untuk mandi di situ sebenarnya.
Jadi ketika pas waktu awal masuk aja, pas waktu awal masuk ke desa aja nih ya, kita masuk ke desa, ketemu sama bapak desa, terus kan pengennya tuh tinggalnya emang bareng sama si masyarakat gitu loh. Jadi emang pengen tinggal sama masyarakat, tapi dilarang gitu sama si bapaknya. Jadi anak kalau bisa jangan tinggal sama masyarakat kayak gitu. Sama bapak desa aja gitu. Enggak juga, sama si bapak desanya juga gak mau. Jadi si bapak desanya ngelarang kalau misalkan kita tinggal bareng sama masyarakat desanya gitu, karena beda kan, mungkin dia tahu kalau aku muslim gitu. Jadi terus ada beberapa pantangan mungkin ya yang misalnya dalam hal makanan dan segala macam kayak gitu yang mungkin belum bisa kayak gitu kalau misalkan harus tinggal sama masyarakat itu. Akhirnya kita dikasih rumah, dikasih rumah, ya udah tinggal di situ. Rumah beneran. Rumah dikasih rumah. Iya, literally dikasih rumah untuk tinggal gitu. Itu tuh awalnya rumah ini sih, itu rumah dinas guru kan, rumah dinas guru, rumah panggung kayak gitu, rumah panggung. Dari kayu ya? Dari kayu, benar dari kayu. Terus karena udah nggak ada yang tinggal lagi, karena guru SD juga di sana cuma berapa orang, cuma 3 orang doang sih sebenarnya. Dikit ya. Gitu, jadi dan rumah itu nggak kepake, jadi kita diarahkan untuk tinggal di situ kayak gitu. Nah, ini juga gitu. Jadi ada beberapa aktivitas yang kita dilarang gitu sama si bapak desanya. Misalkan kayak mandi di sungai gitu kan. Bagi aku sih sebenarnya nggak apa-apa ya mandi di sungai, sebenarnya nggak masalah juga gitu. Cuman karena tadi ada itu ya, si bapak desanya ngelarang, terus ya udah, misalnya aku menghormati juga lah gitu ya. Ya misalnya kita sebagai pendatang gitu kan harus kayak menghormati apa yang ada di sana juga gitu kan. Saya nggak bertindak yang semena-mena juga gitu, mentang-mentang kita pendatang gitu. Iya, berarti yang kamu bilang tadi tuh gini, pas kamu datang kan biasanya kita harus datang ke kepala adat loh. Betul. Kepala adat dulu nih. Kita kayak permisi izin, terus kita tanya-tanya kan apa yang pertama enggak, kayak gitu ya? Iya. Jadi pas waktu kita awal-awal di sana, kan ke tempat Pak Kepala Desa. Nanti dari Kepala Desa kita minta diarahkan ke Kepala Adat kan. Nanti ngobrol-ngobrol di situ. Maksudnya kita sebagai pendatang, apa hal-hal yang boleh dilakuin, apa hal-hal yang nggak boleh dilakuin, kayak gitu. Itu minta izin itu penting sih menurut aku ya, itu kan bagian dari tata krama kita ya. Iya, benar-benar. Dari tata krama kita gitu. Ada bagaimana kita peribahasanya. menghormati. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Mantap. Bahasa Indonesianya nilainya gede ya. Amin. Alhamdulillah sih ya. Oh iya. Oke, itu dari apa tadi tuh? Tempat tinggal, air, terus listrik. Nah, kan tadi kamu kalau air kan kalau mandi kan nggak boleh di sungai ya. Jadi aku kalau mandi itu harus nunggu air hujan. Ditampung. Nampung air hujan dulu gitu, baru bisa mandi gitu. Kalau nggak ada air hujan ya aku nggak mandi. Oke. Jadi mandi adalah sebuah kemewahan. Betul sekali. Jadi beruntunglah bagi orang-orang yang bisa merasakan air. Pernah record. Pernah berapa lama tuh nggak mandi? Ada nggak seminggu nggak pernah nggak dapat? Pernah. Ada. Paling lama tuh seminggu karena seminggu nggak pernah ada hujan. Jadi seminggu nggak mandi gitu. Itu kan lagi musim hujan atau musim kemarau waktu itu? Aku kesana itu bulan Juli kan. Juli, Agustus, September. Itu tuh lagi musim kemarau, jadi jarang hujan. Jadi awal-awal aku tinggal di sana justru aku jarang mandi. Oke, berarti susah banget ya untuk nampung air itu kan? Awal-awal tinggal di sana tuh Juli kan, Agustus, September. Nah, karena di sana lagi musim kemarau, jadi memang agak susah untuk dapat air. Kita itu mandinya pakai tisu basah. Oke, ya mau nggak mau karena emang nggak ada ya saya. Ya, Terus hujan juga jarang sih, memang benar-benar jarang. Yang tadi aku pernah seminggu nggak mandi itu juga. Ya. Terus apa lagi ya? Pernah waktu itu coba numpang mandi di pos tentara, tapi itu juga maksudnya area terbuka gitu, jadi nggak enak.
Ya salah satu Ya. permasalahan ini. Heeh. Tapi kalau masyarakat mandi di mana ya? Maksudnya di sungai? Di sungai. Mereka mandinya di sungai. Oh, oke, jadi khusus kamu aja sama partner kamu Juli yang nggak Ya, diboleh gitu kan? ya aku sama partner aku Juli. Nggak Jadi cuma dikasih ke kalian doang sungai. yang nggak bisa ke sana ya? Tapi tetap aja kalau misalkan lagi kepepet gitu ya, Hmm? kayak pengen cuci muka ya udah ke sungai gitu. Oke. Jadi kayak pintar-pintar cari solusi lah kita ya. Betul. Kayak itu dari air, listrik, terus ini Ci, untuk kan tadi kamu bilang ada pustu basah lah gitu, berarti kamu kan ke kota nih ceritanya? Ya, jadi kalau Nah. sebulan sekali tuh pasti ke kota kan. Sebulan sekali karena kita juga harus ngirim laporan. Terus harus koordinasi sama teman-teman yang lain, sama tim-tim yang lain, desa-desa lain itu. Mereka progresnya udah kayak gimana, harus udah ngelakuin apa-apa aja kayak gitu. Terus at the end kita mau ngelakuin apa kayak gitu. Jadi harus ke kota. Dari desa ke kota jauh nggak waktu itu? Terus kayak gimana ke sana? Mudah nggak sih dapat angkutan umum gitu untuk ke kota? Di Papua nggak ada angkutan umum. Oh iya, nebeng lah istilahnya. Betul. Jadi dari kota, kalau dari kota kabupaten ke desa aku itu sekitar kurang lebih 4-5 jam lah ya, kurang lebih. Pakai darat, lewat darat sih ya, itu lewat darat. Nah, tapi karena nggak ada angkutan umum, jadi kita harus numpang. Hitching sih, saya hitching. Jadi pinggir jalan tuh gini. Iya. Numpang nggak. Kalau aku sama Juli, partner aku tuh biasa kita numpang truk kayu atau kalau nggak truk pasir. Truk kayu yang gede? Iya, truk gede, truk kayak tronton gitu. Oh, oke. Truk itu, truk kayu kalau nggak truk pasir gitu kan. Jadi itu juga nggak setiap hari ada, jadi kayak untung-untungan sih. Jadi kalau misalkan mau ke kota, kita dari pagi udah standby di pinggir jalan gitu kan, sepi gitu. Pinggir jalan nungguin gitu sampai siang nggak ada, sampai sore nggak ada, balik lagi. Besok ke ini lagi, besok balik lagi ke pinggir jalan kayak gitu. Nunggu lagi? Iya, nunggu lagi gitu. Jadi berapa lama rekor nunggu nggak dapet? Pernah waktu itu seharian nggak dapet, terus kita balik lagi. Habis itu besok nungguin lagi gitu, baru ada gitu truk pasir. Karena memang truk pasir sama truk kayu itu nggak setiap hari ada kan. Gitu. Terus kalau dari desa ke kota itu juga kita harus dua kali naik truk gitu. Jadi untung-untungan sih kalau misalkan ada yang truk langsung ke kota kabupatennya. Biasanya tuh cuman sampai ke ada salah satu kota kecamatan sih namanya Arso. Bukan Arso, apa sih namanya? Tempatnya si Putih sama Doni Isa tuh gue lupa. Nanti komen lah siapa yang kalau dengerin ini. Nah, jadi dari desa aku habis itu nanti harus transit dulu nih ke ke kota kecamatan di tempatnya si Putih sama si Doni Isa itu. Nanti dari situ kita harus naik ke mobil atau truk lagi lah kayak gitu ke ibu kota kabupatennya. Jadi aku harus 2 kali naik truk kalau mau ke ibu kota kabupaten. Oke, jadi perjalanan lumayan melelahkan. Sangat melelahkan, betul. Oke, Ki, itu kan naik truk nih, kan tujuannya belum sampai sana aja kan. Kalau aku kan di si truk itu kadang penuh gitu kan, banyak orang. Nah, pas kamu di sana si truknya kosong, posisinya apa gitu? Kalau karena itu truk kayu ya, jadi sama kayu, Mai. Kalau nggak truk pasir jadi sama pasir gitu. Oke, isi. Untung-untungan kalau misalkan bareng sama tentara, karena kan kita di perbatasan. Jadi kan ada tentara perbatasan kan. Nah, untung-untungan tiap bulan tuh biasanya ada tim tentara tuh ngirim logistik gitu ke tiap-tiap pos gitu. Kebetulan di desa aku tuh ada salah satu pos perbatasan gitu. Nah, kalau pas kebetulan waktunya itu sama dengan waktu kita ngumpul di kota, nah kita bisa tuh ikut nebeng sama tentara gitu. Tapi nggak setiap saat bisa nebeng ya, karena beda jadwal gitu ya? Betul, tapi nggak setiap saat bisa gitu. Oke, tadi udah tentang kondisi desa, terus mau ke kota gitu caranya. Terus ini, Ki, kan tadi kamu pas Pak Desa bilang, nanti kalau takutnya ada tantangan gimana gitu kan, pas yang kamu bilang.
Nah, kamu belajar ini nggak kayak toleransi di sana? Apa sih yang kamu dapetin kayak dapat banget kayak nyentuh banget ke hati nih toleransi di sana kayak gitu? Ketika di Papua tuh yang Muslim itu cuman aku sama Juli, terus sama satu lagi tuh bukan suster, bidan. Oke, 3 Namanya orang berarti ya? 3 orang gitu. Tadinya kita mau dikasih tinggalnya itu bareng sama ibu bidan kayak gitu. Cuman dari ibu bidannya itu karena harus izin sama ribet urusannya kalau misalkan harus tinggal bareng sama dia gitu. Jadi udah kita dikasih rumah. Tapi maksudnya orang-orang di sana tuh baik banget, Mai, sebenarnya. Pernah waktu itu ya, aku sama Juli, karena pas waktu awal-awal di sana, kita kan harus masak. Iya. Kita harus masak gitu. Awal-awal di sana kita masih belum ada kompor. Belum ada kompor minyak tanah. Jadi masaknya pakai kayu gitu. Pas waktu itu kayu bakar kita tuh habis. Harus ke hutan dulu ngambil gitu. Jadi kita harus nyari kayu dulu gitu. Kita nyari kayu, aku sama Juli nyari kayu. Dan waktu itu dibantu sama mama-mama di sana, terus sama anak-anak kecil di sana. Jadi kayak mereka bareng gitu loh, nyari kayu gitu bareng sama kita gitu. Oh, jadi nemenin kalian lah ya? Iya, terus kalau misalkan kita lagi nggak ada bahan makanan nih, misalkan kayak sayur habis kayak gitu kan, nggak, biasanya kan kalau misalkan kita belanja dari kota tuh kita udah kayak ngebekal gitu kan, saya udah ini bahan makanan kita nih buat beberapa minggu ke depan gitu. Dari masyarakat tuh suka ngasih sayur gitu loh, jadi kayak entah itu ubi daun ubi kayak gitu-gitu. Terus ada namanya, aku lupa ya nama sayurnya apa ya. Dia kayak bukan keladi ya, tapi ada bunga, terus di dalam bunganya tuh kayak ada kayak sagu gitu deh. Aku lupa namanya apa gitu. Sayuran ya itu? Sayuran. Lupa, nanti kalau misalkan itu komen di bawah ya kalau ada yang tahu. Aku lupa namanya. Juli mungkin tahu ya. Juli mungkin tahu ya. Aku lupa nama sayurnya apa. Nah itu tuh sering dikasih itu gitu. Terus pernah waktu itu kita juga dikasih daging rusa. Oh, daging rusa juga. Daging rusa juga kita baru dikasih gitu. Jadi intinya mereka care juga sama kamu sama Juli juga ya, maksudnya jadi betul. Untuk makanan kayak aman lah gitu ya, nggak pernah kelaparan kan di sana? Ya, enggak, bener deh. Kayak kalau untuk makanan tuh selalu ada yang ngasih aja gitu, meskipun maksudnya even mereka juga menurut kami ya, menurut aku sama Juli kayak kayak mereka tuh lebih susah dari kita deh menurut pandangan kita gitu, tapi kayak mereka masih mau loh ngasih gitu sayur ke kita atau kayu bakar kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya mereka care gitu loh, padahal kita luar stranger gitu kan, dari luar nggak tahu apa-apa tapi mereka masih mau care gitu sama kita. Itu wah luar biasa sih menurut aku. Padahal untuk kayak berbagi di tengah kesulitan tuh kayak luar biasa ya maksudnya. Iya bener. Bahkan ada yang gini loh, pas ketika kita nyari air ya, susah kan nyari air kan, ada yang ngasih, maksudnya yang udah nggak apa-apa mandi di tempat saya aja gitu, di tempat saya ada airnya kayak gitu, meskipun air mereka sedikit gitu loh. Oke, berarti ada yang kayak gitu. Sampai ini ya, mana bikin gimana gitu ya? Terenyuh gitu. Terenyuh ya maksudnya. Oh iya. Berarti kayak toleransinya tuh kayak kalian diperhatikan, kalian dibantuin. Ya, betul banget. Jadi awalnya mungkin gini ya, mungkin kalau orang ya sebelumnya belum pernah tahu tentang Papua, terus kayak cuma ngeraba-ngeraba doang tentang orang-orang Papua tuh kayak gini, kasar dan segala macem kayak gitu. Stigma itu ketika aku ada di sana tuh nggak ada tuh kayak gitu-gituan. Kayak terbantahkan lah istilahnya. Terbantahkan gitu. Jadi ketika aku hidup bareng sama masyarakat di sana 6 bulan, enak loh gitu, kayak kita hidup sama masyarakat biasa gitu. Oke. Justru kayak mereka yang kasihan gitu loh sama kita, jadi kebalik ya. Kebalik gitu kan, kayak ini anak ngapain gitu ya, mau jauh-jauh ke sini tinggal susah-susah gitu kan. Kayak mungkin kalau bagi orang lain kan aku punya pilihan untuk aku bisa hidup enak gitu ya. Tapi terus ini anak
dia punya pilihan untuk hidup enak, terus kenapa dia harus mau susah-susah gitu hidup bareng sama kita gitu. Jadi sebenarnya bukan kita yang datang ke sana bantuin mereka, justru mereka bantuin kita ya yang kesusahan. Aku ngerasa kayak gitu ya. Iya sih. Aku ngerasa kayak aku merasa sangat-sangat terbantu. Iya. Jadi kita yang belajar ya nggak sih? Betul. Apapun jadi kayak kita belajar kayak gini justru dari mereka ya. Iya, Jadi kebalik ya, maksudnya jadi emang kayak gitu sih mas saya. Loh kok mereka baik banget, mau peduli banget sama kita, padahal kita kan bukan siapa-siapanya mereka juga kan. Kayak itu dari toleransi ya. Oh itu sama makan kan kalian kan muslim, pernah nggak sih kayak kalau ditawarin yang nggak bisa kamu makan gitu kan, kamu cara nolaknya gimana gitu, atau memang kan ada yang dicicipin aja cuma disentuh aja nggak apa-apa gitu, kan kita udah menghormati gitu. Nah kalau di sana gimana? Nah ketika aku di sana sama Juli, alhamdulillahnya kita nggak pernah disuguhin yang macam-macam sih sama masyarakat di sana. Pun masyarakat di sana tahu kan kalau kita muslim, dan alhamdulillah mereka ngerti gitu kalau kita nggak bisa makan babi. Pernah waktu itu ini ada upacara apa ya, syukuran jalan. Jadi waktu itu ada jalan tembus, jadi desa ada kontraktor yang ngebangun jalan dari desa ke Papua Nugini, jadi ke perbatasan gitu. Jadi pada saat kita di sana tuh lagi ada pembangunan jalan itu gitu. Nah terus kayak ada pesta gitu kan, ada pesta buat syukuran segala macam. Selamatan gitu. Selamatan kayak gitu. Terus ya udah mereka kayak potong babi dan segala macem gitu. Kita diundang juga sih. Tapi ya waktu itu ya kita nggak makan gitu karena tahu kan maksudnya itu nggak boleh. Terus mereka juga udah ngerti sendiri ya. Misalnya udah ngerti gitu. Oh ini nggak boleh dimakan. Tapi aku kayak tertarik gitu tau gak sih, kayak mereka potong babi kayak gimana, terus aku foto-foto gitu. Aku yang tertarik malah. Iya sih, aku juga kadang gitu, cuma ya udah ngeliat gitu. Tapi emang mereka juga ngerti, terus mereka juga nggak pernah ini maksa. Ya toleransi. Dulu tuh barengan sama Natal nggak sih di sana? Sama siapa? Natal, pas bareng Natal, pas bareng Natal, salah. Momennya pas barengan sama hari raya Natal apa enggak ya? Enggak. Yeah. Jadi sebelum Natal tuh kita udah ditarik kan Desember 25. Natal 25 Desember. Jadi sebelum Natal tuh kita udah ditarik balik ke Jakarta karena cuma 6 bulan kan. Ya aku ngerasain Natal tuh ketika di Mentawai. Kalau di Mentawai aku ngerasain Natal. Oke, ya sesi Mentawai ini sebenarnya pengen dibahas cuman gimana ya? Mau apa gimana? Sedikit. Bebas. Nah, aku justru kayak ngerasain toleransi itu ketika di Mentawai sebenarnya. Oh, yang paling dapet. Yang paling dapet ngerasain toleransi itu ketika aku di Mentawai sebenarnya. Kalau di Mentawai itu aku emang benar-benar tinggal sama salah satu keluarga. Jadi emang aku benar-benar nempel di keluarga itu gitu. Jadi aku punya keluarga angkat, kan? Oke, jadi lebih terasa banget ya, kayak jadi kamu lebih terasa banget. Iya betul. Terus susah airnya juga kerasa banget di Mentawai gitu. Daripada di Papua tuh aku lebih susah hidup di Mentawai sebenarnya. Oh di gitu. Papua udah enak banget, iya bener. Di Mentawai itu aku susah banget hidupnya. Nah kalau bicara toleransi ya di Mentawai itu, aku satu-satunya orang yang Muslim di situ justru. Oh di satu pulau itu cuman kamu? Enggak, di desa. Oh itu. satu desa. Di desa itu aku sendirian yang Muslim gitu, yang tinggal sama mereka gitu. Jadi pas awal-awal aku di sana tuh kayak mereka masih susah gitu loh, karena mereka jarang menerima orang luar tinggal di desanya mereka. Harus memperlakukan orang luar tuh kayak gimana tuh mereka bingung gitu. Oke. Kata kamu mereka tuh kesusahan untuk ini orang luar kan? Nah sebelum kamu datang udah pernah ada orang lain juga nggak datang ke sana? Ada, tapi nggak tinggal lama. Oke, jadi kayak jadi kayak mereka datang habis itu udah pergi lagi kayak gitu. Kalau aku kan emang tinggal di sana gitu. Oke. Jadi justru dapatnya toleransi itu di Mentawai karena kamu benar-benar tinggal nempel 24 jam bareng keluarga. Sama bapak, bapak sama ibu gitu. Nah, ketika Natal
Aku itu kan gini ya, ketika aku di sana tuh agak susah masuk di masyarakatnya gitu. Jadi aku agak susah untuk masuk ke orang tuanya lah gitu. Karena mungkin keterbatasan bahasa juga di mereka susah untuk mengerti bahasa Indonesia, aku juga susah untuk mengerti bahasa Mentawai gitu karena mereka pakai bahasa Mentawai kan. Iya. Jadi sama-sama nggak ngerti gitu kalau misalkan ketemu gitu. Cara yang paling bukan yang mudah ya, maksudnya salah satu cara aku masuk tuh mungkin aku tiap minggu, hampir tiap minggu tuh ikut ke gereja, ikut kebaktian ke gereja. Jadi kayak aku duduk di belakang gitu kan, dengerin khotbahnya mereka, denger kebaktian. Jadi kayak biar apa ya, mungkin diterima gitu loh, misalnya ini aku mau ikut kegiatan gitu, jadi aku pengen juga menjadi bagian dari masyarakat di sini kayak gitu. Itu dibantu juga sih sama bapak gitu kan, dibantu juga sama bapak kayak gitu. Nah ketika Natal kan aku ikut nih ya, maksudnya aku ikut kebaktian bareng sama mereka, malam-malam tuh jam 12 malam tuh mereka baru kebaktian kalau nggak salah, sampai pokoknya tengah malam tuh kayak baru selesai ini. Nah pas besoknya kan ada acara kayak makan-makan gitu kan. Nah bapak waktu itu apa ya, potong babi. Nah karena beliau tahu aku nggak bisa makan babi, jadi aku dikasih ayam sama bapak. Oke, jadi dikasih pilihan ya. Jadi aku dikasih ayam. Nah ketika potong babi juga bapak masaknya nggak di rumah, bapak masaknya itu di rumah tetangga. Oke, jadi itu dapat banget ya, misalnya sungguh menghormati keberadaan kamu sampai-sampai, padahal yang punya dapur kan beliau ya. Betul. Sampai pas waktu aku dikasih ayam tuh nggak, aku dikasih ayam hidup sebenarnya. Ngasih di karung gitu ya, dikarungin si ayamnya, ayamnya dikarungin. Iya benar ayam. Jadi ayamnya dikarungin terus dikasih ke aku. Terus bapak bilang, ini aku dipanggilnya di sana anak kan. Jadi anak potong sendiri. Nanti kalau bapak yang potong, anak nggak bisa makan. Iya, biar halal gitu ya. Iya. Jadi ini biar anak yang potong sendiri. Ya udah akhirnya aku potong sendiri itu ayam. Aku pengen apa ya, ketika ini keluarga kami makan daging nih, karena aku bagian dari mereka, maksudnya udah malah dicariin pengganti dagingnya yang lain kan. Biar si anak juga bisa makan daging kayak gitu. Keren. Jadi dikasih lah ayam gitu. Jadi aku ngerasa di situ sih kayak wah terharu banget. Jadi justru yang pengalaman yang paling kamu dapat itu ketika kamu di Mentawai sebenarnya. Iya, betul. Oke. Itu tentang Mentawai. Kita balik lagi Papua ya. Oke. Apalagi tentang Papua ya yang belum kita bahas. Mungkin ini ya. Kalau aku ngerasanya itu tuh salah satu batu loncatan aku yang paling jauh gitu, karena aku dari Aceh, dari ujung, terus ditempatin di Indonesia yang paling ujung juga. Sebenarnya itu kayak jadi wow, satu pengalaman apa ya, oh gila, orang lain mungkin nggak akan dapetin pengalaman kayak aku kayak gitu. Jadi aku ngerasa aku beruntung banget punya pengalaman kayak gitu. Itu kan di Aceh kan ada titik nol ya, 0 kilometer di Sabah ya, Pulau W. Sabang, Pulau W. Sabang, Pulau W. Oke. Terus kamu ke timur, ke Merauke, ke titik nolnya juga nggak? Kalau ke Merauke aku nggak sampai ke Merauke. Oke. Karena beda kan. Kalau dari Kerom ke Merauke itu masih harus naik pesawat lagi soalnya. Gitu. Masih jauh lah gitu. Cuman kita tetap ke perbatasannya juga sih. Tapi bukan di 0 km. Karena kalau di desa aku emang langsung berbatasan sama Papua Nugini. Jadi. Masyarakat di desa aku itu ada salah satu RT ya. Ada salah satu RT di sana itu. RT 3 kalau nggak salah. Itu masyarakatnya itu hampir semuanya orang Papua Nugini. Gitu. Nah, mereka kalau ngobrol itu campur pakai bahasa namanya bahasa Vitsin. Bahasa Vitsin. Bukan micin Bukan. Vitsin. Tapi iya namanya bahasa Vitsin. Bahasa Vitsin itu tuh kalau di pendengaran aku itu tuh kayak campuran antara bahasa Inggris sama bahasa lokalnya mereka lah kayak gitu. Jadi diaduk di mix gitu. Tapi kalau misalkan aku ngobrol pakai bahasa Inggris tuh mereka ngerti gitu. Meskipun pengucapannya apa ya, kadang aneh gitu loh. Misalkan
kalau mandi tuh wash. Terus apa lagi ya? Aku tuh punya salah satu pengalaman unik nih. Jadi ada salah satu warga gitu kan. Kayak dia hampir tiap sore datang ke rumah kita gitu. Iya. Terus cuma pengen ngobrol doang pakai bahasa Inggris gitu. Karena di sana dia nggak punya teman ngobrol pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ngobrol gitu sama aku pakai bahasa Inggris gitu. Meskipun kadang bahasa Inggrisnya tuh menurut aku agak susah gitu loh. Maksudnya susah dimengerti kadang-kadang. Gitu. Jadi nggak sesuai dengan grammar juga. Aku juga ngomong kan kadang nggak sesuai sama grammar gitu. Tapi oh ya maksudnya ini tuh aku paham gitu. Kadang-kadang gitu. Inggris tapi kayak di bahasa Indonesia kan mungkin ya kosakatanya gitu. Susunan katanya itu kayak di bahasa Indonesia kan gitu. Oke, itu yang pengalaman yang masyarakat sana yang pakai bahasa Inggris ya? Sama mereka apa ya kayak punya tato. Aku kurang tahu sih kayak kalau cewek tuh ada tato spiral gitu di pipi. Jadi kayak ada tato spiral gitu. Untuk apa itu, Ki? Aku nggak tahu itu sebenarnya bagian dari suku sih. Nah, ini juga bagian unik nih sebenarnya ketika aku di sana ya. Mereka itu nggak pernah menganggap mereka orang Indonesia atau orang Papua Nugini. Jadi mereka itu cuma nganggap kamu suku A, suku B, suku C. Jadi mereka nggak mau dipisahkan, nggak pengen dipisahkan sama negara gitu loh. Jadi kalaupun ada yang memisahkan mereka adalah suku gitu. Ya aku ngerti. Jadi kan dekat sama Papua Nugini nih. Tapi kan banyak mungkin saudara mereka juga yang berada di Papua Nugini. Iya. Oke, jadi gitu. Ya udahlah, kita nggak ada. Aku bagian dari negara Indonesia, kamu negara Papua Nugini enggak. Betul. Jadi kayak mereka nggak pengen didikotomikan oleh negara gitu, oleh negara, oleh state gitu. Jadi kalaupun dipisahkan ya mereka berdasarkan suku aja gitu. Jadi bagi mereka tuh sama aja. Makanya kayak mereka bebas aja gitu keluar masuk Indonesia, Papua Nugini nggak pakai paspor gitu. Meskipun mereka orang Papua Nugini atau meskipun mereka orang dari Indonesia gitu, mau nyebrang ke kerabatnya di Papua Nugini ya udah gitu, nyebrang aja gitu. Terus waktu aku di sana tuh orang-orang kan aku tanya ya, uniknya. Aku tanya, sebenarnya enak tinggal di Papua Nugini apa enak tinggal di Indonesia gitu kan. Iseng nanya gitu. Terus mereka jawab enak di Indonesia gitu kayak. Kenapa gitu? Karena kalau di Indonesia tuh banyak bantuan gitu dari pemerintah katanya. Oke. Oh iya. Dari pemerintah gitu. Jadi kalau dari Papua Nugini tuh mereka nggak terlalu dapat banyak gitu dari negaranya gitu. Mereka dikasih rumah kayak dari Kemensos apa Kemendes gitu, rumah ada bantuan rumah. Iya betul, ada bantuan rumah gitu. Nah, jadi mereka dikasih rumah gitu. Meskipun mereka nggak nempatin gitu karena memang budaya mereka itu bukan budaya menetap kan, secara kultur gitu. Secara kultur di sana itu mereka nggak netap gitu, nggak stay gitu. Mereka akan berpindah gitu. Itu bagian dari kulturnya mereka kayak gitu. Tentang Papua di desa Yabanda bikin PLTSK. Iya. Terus bikin organisasi masyarakat untuk mengelola si PLTS-nya. Terus selain itu, jadi kita tuh nggak seharusnya gitu menjudge orang atau menjudge siapapun, menghakimi siapapun berdasarkan warna kulit, berdasarkan tempat tinggal mereka, berdasarkan suku mereka kayak gitu. Karena ketika kamu ada di satu tempat, yang kamu temui adalah manusia gitu. Jadi apa ya, yang kamu gunakan itu ya rasa kemanusiaan kamu gitu. Itu sih yang aku dapat. Karena ketika aku di sana juga mereka nggak ngelihat aku loh, aku dari Aceh gitu. Maksudnya aku tetap diperlakukan aku sebagai manusia. Oke. Jadi aku belajar kayak gimana memanusiakan manusia tuh ketika aku ditempatkan di daerah kayak gitu. Bener. Jadi kita benar diasah. Ngilangin stigma kali ya, ngilangin stigma tentang orang. Jadi kalau dulu mungkin kita berpikiran, oh orang suku ini tuh kayak gini, suku ini tuh kayak gini gitu. Sekarang tuh malah jadi lebih, aku nggak pengen berpikir kayak gitu. Jadi stigma-stigma yang melekat di satu suku, aku maksudnya kayak belajar untuk
oh ya nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Sebelum aku mengenal personalnya kayak gitu. Ya, kadang kan kita cuman dengar dari orang ya atau kita baca gitu kan. Tapi Iya. ketika setelah kita datang di sana, kita tinggal, kita jadi benar-benar oh ternyata ini nggak sesuai dengan apa yang kita baca atau dengar ya. Jadi harus ngalamin sendiri ya Ki ya. Betul. Oke. Tapi Ki kan nggak semua orang bisa memperoleh kesempatan yang sama. Gimana tuh? Ya nggak sih? Iya, benar. Mungkin dari lingkup terkecil ya. Maksud aku dari circle pertemanan kita juga kita beda-beda gitu kan. Atau kalau emang teman-teman pengen ngerasain juga hidup di daerah terpencil atau program-program yang kayak gitu sebenarnya banyak sih, program-program kayak begitu. Jadi nggak cuman dari kementerian doang, tapi kayak dari swasta, dari beberapa NGO, ekspedisi kayak gitu tuh sebenarnya ada kayak gitu. Cuman mungkin dari pinter-pinternya kitanya aja ya nyari-nyari informasi mengenai hal-hal yang kayak gitu. Oke. Jadi kitanya yang aktif cari informasi tentang dunia policy. Apalagi kalau memang apalagi kalau misalkan memang kita berkemauan atau memang interest di bidang hal-hal yang kayak gitu. Menurut aku pantas gitu dicoba sih. Oke, itu buat yang mau. Ini gimana kalau sebaliknya? Buat yang mau. Ya, ini sebaliknya gini. Misalkan nih, ada yang mau, cuma takut. Tapi yang tadi kan mau banget nih. Tapi ada juga yang mau tapi takut. Kayak, aduh takut nanti gimana. Oh, aku nggak diizinin orang tua nih pergi ke daerah 3T itu gimana? Mengatasi rasa-rasa ketakutan yang muncul. Aku juga dulu awalnya ketika minta izin sama orang tua ke daerah-daerah kayak gitu tuh kan nggak dikasih izin gitu sampai maksudnya pokoknya nggak boleh lah gitu sama orang tua aku harus minta izin sendiri kayak nyium tangan orang tua aku sendiri gitu bener-bener minta izin gitu kan. Nah baru dikasih izin. Terus kalau untuk orang-orang yang mungkin punya ketakutan di dalam dirinya gitu ya mengenai ini daerah ini kayak gimana sih nantinya aku hidup harus kayak gimana gitu kan. Sebenarnya kayak kekhawatiran itu tuh yang mungkin yang akan menghambat kita ke depan sih sebenarnya. Bagi aku orang-orang yang mau untuk mengambil langkah yang berbeda dari atau langkah orang-orang yang mau melangkah keluar dari zona nyamannya mereka, kedepannya itu kayak mereka akan menghadapi tantangan-tantangan tuh kayak oh ya udah challenge come to me gitu loh. Tantangan ayo aja gitu. Nah ketika ada orang-orang yang kayak masih berat mungkin untuk melangkah untuk hal-hal yang baru gitu, ketika nanti kalian akan dihadapkan dengan hal-hal yang baru juga menurut aku itu akan menghambat perjalanan kamu juga gitu loh. Jadi coba aja. Oke, jadi coba aja dulu ya. Coba aja dulu. Dari aku sih kayak kalau kamu takut ada apa-apa di sana, oh come on, kebaikan tuh datang dari mana aja men, serius benar. Jadi kecuali ini ya kayak kecuali kalau nggak dapat restu dari orang tua ya. Betul, jangan coba-coba. Kan restu nomor 1 jangan coba-coba. Iya benar. Jangan coba-coba. Tapi kalau misalkan takut di sana mau makan apa, di sana wah gila. Di desa tuh enak banget sih sebenarnya. Kayak ya orang di sana aja bisa hidup, masa kamu nggak bisa hidup gitu? Iya. Tinggal kitanya aja menyesuaikan, mengadjustnya kayak gimana gitu, menyesuaikan diri kita kayak gimana, pintar-pintar menyesuaikan diri. Cuman kayak orang baik tuh di mana-mana ada. Orang baik tuh di mana-mana ada beneran deh. Iya. Aku jadi ingat itu quote-nya dari Bu Puni. Orang baik akan dipertemukan dengan orang baik juga. Ya nggak sih itu? Iya. Satu lagi sih. Berbuat baiklah, maka kamu akan menemui kebaikan-kebaikan lain dalam hidup kamu. Oke. Itu dari siapa sih kalimat itu? Dari Bu Puni juga. Iya itu tuh. Jadi ya udah. Tadi kita bilang coba aja dulu ya Kia, maksudnya terus diajak bisa lah ya diajak komunikasi. Benar nggak sih?
Tadi kamu bilang kan ajak ngobrol, Ya, cium tangannya, dijelasin kayak gitu kan? Oke. Ya, Jadi itu ya. iya, betul. Oke, jadi tadi kalau yang mau banget ya udah hajar aja langsung cari-cari info tentang dunia kayak gini lah. Terus kedua, kalau belum dapat izin ya diajak komunikasi. Kalau yang takut-takut dicoba aja dulu. Ya. Iya. Terus apa Ya, lagi nih Ki? biasanya gimana ya kalau misalkan kita nggak berani mencoba ya kapan lagi gitu. Oke. Jadi istilahnya nggak seseram yang dibayangkan. Meskipun seram juga nggak apa-apa Iya. ya. Iya maksudnya jadi pengalaman tersendiri kan maksudnya. Betul. At least itu tuh kayak jadi salah satu kisah dalam hidup kamu yang bisa kamu ceritain ke anak cucu kamu gitu. Atau iya gitu. Jadi kayak ada apa ya? Maksudnya ada part di bagian hidup kamu yang kamu dedikasikan untuk orang lain gitu dalam diri kamu. Menurut aku itu worth banget sih. Jadi nanti next kayak berapa tahun kemudian kalau udah ada cucu-cucu diceritain gitu ya. Iya betul. Seru kan? Oke. Kamu punya bahan cerita gitu. Udah waktu dulu kakek ini gitu ya. Oke. Ki itu tentang kalau yang mau daftar ikutan kayak kita nih. Terus kalau untuk pesan-pesan, kan sebenarnya kan kegiatan kayak pemberdayaan masyarakat, itu kan gak cuman lewat program yang harus ke daerah 3T aja kan maksudnya. Yep. Banyak juga di kampus misalkan mulai aja dulu dari yang dekat kita aja ya, misalkan dari kampus. Atau jangan jauh-jauh dulu, dicoba tuh yang deket-deket kalau memang tertarik ke sosial atau ke masyarakat, ya nggak sih? Iya, betul. Kalau misalkan dari kampus tuh mungkin teman-teman yang dari kampus tuh ada kegiatan baksos kali ya, bakti sosial atau iya mungkin kayak KKN kayak gitu-gitu, ikut aja dulu. Pelajaran hidupnya udah dari Papa, pesannya juga udah untuk anak muda. Yang baru mau dibahas nggak? Pernah dipercayakan sebagai panitia kan 17 Agustusan. Oke. Jadi ketika 17 Agustusan aku diminta buat jadi juri waktu itu kalau nggak salah, juri untuk lomba gerak jalan di kampung. Jadi kalau di Berau itu kan aku di tempatnya di kampung Biatan. Bukit Makmur Jaya. Bukit Makmur Jaya, BMJ namanya. Kecamatannya Biatan, ya. Tapi kecamatan Biatan, Kabupaten Berau itu. Nah, jadi diminta untuk jadi juri-juri untuk gerak jalan gitu. Nah, kemudian aku ngajak tim dari tim Kecamatan Biatan gitu. Ada Rista, ada Karya, sama ada siapa namanya botak. Fian. Gue kayak botak soalnya. Udah Fian. Sama Fian nih kita. Maafin lo tuh gitu. Mohon maaf. Jadi kalau kita di tim namanya botak nih. Jadi sama si Fian kan. Nah, jadi waktu itu aku sama Rista sama Karya jalan duluan. Fian nyusul paginya. Karena kegiatannya itu kan pagi. Kegiatannya itu pagi jam 9 gitu. Terus aku harus ngejemput Rista kan. Aku harus ngejemput Rista sama ngejemput Karya ke desanya mereka gitu. Sore. Nah, kita start dari tempatnya Rista itu. Jadi dari tempat aku ke tempatnya Rista itu kalau naik motor tuh kurang lebih setengah jam. Tuh. Terus ngelewatin kebun sawit. Ngelewatin kebun sawit. Nah, ketika kita jalan dari tempatnya Rista, itu hujan. Sore itu hujan, jam 5 itu hujan. Jalanan itu kalau misalkan hujan licin karena kebun sawit kan, jadi bukan jalan aspal. Tanah merah kan dia. Tanah liat gitu. Tahu kan jalan kebun sawit kayak gimana kan? Udah naik turun berbatu gitu, terus tanah merah lagi gitu. Lengkap gitu. Kita jalan di tengah jalan tuh hujan. Enggak, sebenarnya dari tempat Rista tuh udah hujan gitu. Cuma kita nekat aja jalan. Nah, pas nyampe udah tanah merah, itu tanah liatnya itu berkumpul di ini, udah kumpul di roda motor kita. Oke, jadinya
jadinya nggak bisa jalan, si motornya tuh mandek gitu loh, sampai si tanahnya itu nempel-nempel di rantai juga. Jadi kayak kita baru jalan 5 menit berhenti, terus ngebersihin si tanah merahnya itu kayak gitu. Karena waktu itu harus pakai motor ini kan, motor trail gitu kan, motor gede gitu kan. Kalau pakai motor metik ya udah amsyong gitu, nggak bakal nyampe. Nah, jadi pakai motor kayak gitu. Nah, jadi kita harusnya cuma setengah jam. Kita baru nyampe desa jam 9 malam. Jadi berapa jam tuh, Ki? 5 jam sampai jam 9, 4 jam. Jadi si motornya kalian dorong gitu? Nah, motornya itu karena nggak bisa diiniin lagi, karena nggak bisa jalan, kita tinggal di pinggir jalan. Oh, jadi nggak kalian bawa tuh? Nggak. Jadi kita tinggalin tuh di pinggir jalan si motornya. Tapi nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa. Ya, gimana juga orang mau ngambil gimana ya? Orang juga mau ngambil pasti mikir kan, nih motor udah kayak gini nggak bisa jalan, ngapain juga gitu. Tapi kalau orang emang niat banget ngambil ya pasti ini. Tapi alhamdulillahnya sih enggak. Oh iya, Ki, aku jadi ingat juga bahwa kalau di sana juga kayak barang-barang kayak sepeda motor tuh kita nggak takut kehilangan ya, maksudnya di sana tuh kayak di daerah-daerah tuh malah ditinggal kuncinya pun si motor masih ada kan. Ya, betul. Jadi ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya, benar-benar aman-aman aja gitu. Tadi itu yang uniknya dari Berau ya, jadi pengalaman itu. Iya. Sama mungkin kayak beberapa kali ini ya, waktu itu pernah ke tempatnya Bang Ma'ruf di pulau apa namanya? Bali Kukup. Perpustakaan Apung. Ya betul. Perpustakaan Apung. Nah itu juga ya, karena waktu itu aku sharing tentang fotografi bareng sama anak-anak di sana gitu. Terus kayak mereka antusias banget gitu belajar fotografi, terus belajar nari Aceh juga waktu itu. Oh, kamu ngajarin juga? Iya, belajar nari Aceh juga gitu. Dan anak-anak di sana tuh apa ya, kayak kita tuh dikejar-kejar gitu loh sama mereka. Ngajarin ini Kak ini. Kadang kayak nggak sampai, kadang Bang Ma'ruf tuh udah istirahat dulu gitu. Bahkan kayak pas waktu kita istirahat pun kayak mereka gedor-gedor rumahnya Bang Ma'ruf gitu. Bang, ayo bang, lagi bang gitu. Karena semangat banget, terus jarang juga kan orang yang kesana. Iya betul. Terus aku karena itu kan mereka ini ya suku Bajo. Suku Bajo. Ya, jadi kayak mereka bisa nyelam sambil ngeburu cumi pakai tombak gitu. Oh itu keren banget coba. Itu di Bali Kukup kan ya? Di Bali Kukup. Itu jadi pengalaman di Berau itu yang tadi yang di kampung BMJ sama di Pulau sama fotografi sama nari sama, dia ngajarin nari sama fotografi. Banyak sih ya, kayak waktu itu ikut kegiatan yang bareng sama Eva di mana? Bena juga Bena baru gitu. Itu juga keren sumpah. Terus yang di Maratua, yang ikut festival anak Maratua, kita buat kegiatan festival anak Maratua sama kelas inspirasi Maratua gitu. Kita buat. Sebenarnya kegiatan kita ada di IG juga ya, di Patriot Negeri Pro ya, nggak sih? Ya, betul, betul, ada. Nah, jadi teman-teman ini kan tadi Patriot Energi, sekarang beda lagi nih Patriot Negeri yang Eki ceritain di Berau ini. Jadi beda program, tapi sebenarnya napasnya masih sama sih. Yes. Nah, kalau kepo tentang Patriot Negeri itu bisa ada di IG-nya Eki ya waktu itu? Ada di IG-nya Patriot Negeri. Ya, Patriot Negeri Bro. Terus kalau yang tertarik fotografinya Eki, ada juga di IG-nya, nanti aku cantumin. Kayak aku pengen memvalidasi pengalaman-pengalaman yang aku dapat di lapangan tuh kalau dibawa ke ranah akademik tuh kayak gimana sih gitu, apa validasinya kayak gitu. Terus pengen lebih menguatkan aja sih sebenarnya. Kalau dulu Pak Is tuh pernah cerita kan mengenai, bukan cerita, maksudnya pernah bilang mengenai sosioteknologi atau teknoantropologi gitu. Jadi pengen belajar sebenarnya mengenai teknoantropologi itu kayak gimana. Kenapa sih pengen belajar itu? Karena
pengen ngelihat kalau misalkan kita ngebangun sesuatu atau kita bikin program sesuatu atau mendevelop hal apapun di masyarakat, itu tuh nggak serta-merta kita ngebangun gitu kan. Maksudnya ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, entah itu apa yang kita bangun itu udah bener-bener sesuai nggak sih dengan kultur masyarakat di sana, dengan kondisi sosialnya, biar ketika kita ngebangun atau ngedevelop sesuatu itu tuh bener-bener terpakai sama mereka, bener-bener nyatu sama mereka kayak gitu. Alih-alih ditelantarkan, justru kayak mereka merasa memiliki terhadap si program ini atau terhadap apapun yang kita bangun. Satu, aku cenderung berpikirnya itu bukan khusus. Secara kan ada apa sih istilahnya tuh, aku lupa deh kalau kata Pak. General, spesialis? Yes, spesialis. Nah, aku kan cenderung spesialis gitu maksudnya, karena aku backgroundnya teknik elektro, jadi kayak oke, ya udah, aku tertariknya hal-hal yang eksak kayak gitu kan. Untuk hal yang sifatnya sosial, aku kurang kayak gitu. Nah, ketika memutuskan untuk belajar lagi di studi pembangunan tuh kayak gitu, aku pengen ngebangun kerangka berpikir generalis kayak gitu, bahwa menurut aku kedepannya orang-orang yang berpikir generalis itu dibutuhkan untuk merancang entah itu kebijakan atau apapun kayak gitu, karena ketika kamu ngerancang satu kebijakan atau program atau apapun lah itu, banyak hal yang kayak tadi aku bilang, banyak hal yang harus dipertimbangkan kan, dan itu harus berpikirnya itu generalis kayak gitu. Berarti secara ininya tuh simpulannya mungkin kamu tuh pengen menyeimbangkan gitu ya, dari sisi lapangan sudah dapat, keilmuan juga udah dapat, tapi pengen lebih dalam lagi. Ya, betul. Pengen buat something yang gede lagi mungkin kan? Betul menjadi sekali. The next Faiz juga kan. Amin. 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 Ya, kayak gitu ya Ki ya? Betul. Jangan ragu sih untuk mencoba sesuatu hal yang baru sebenarnya, karena hal itu tuh bisa membuat rasa kemanusiaan kamu bertambah besar kayak gitu, karena mungkin semakin kesini orang akan semakin terdegradasi rasa kemanusiaannya, karena entah terpengaruhi oleh teknologi atau hal apapun yang sifatnya modern kayak gitu. Jadi sesuatu yang sifatnya empati itu kadang menjadi barang yang langka sih gitu, untuk hal yang untuk sekarang ya gitu. Ya paling itu sih. Jadi jangan ragu untuk melakukan melangkah keluar dari zona nyaman, kemudian mengasah empati gitu ya, dengan berakhir menjadi manusia. Itu aja sih. Berakhir menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Ya. Gitu ya. Oke, jadi teman-teman, Patriot Energi Jilid 3 ya, page 3 aja sekarang lagi di lapangan ya? Ya, betul. Patriot Energi Jilid 3. Patriot Energi 2021 namanya sekarang. Jilid 3 itu. Oke. Pokoknya semangat buat teman-teman PE 3 yang di lapangan. Banyak belajar di sana. Pakailah sepatu rakyat. Kasih banyak ya waktunya sharing-sharing. Sama-sama Damai. Ya. Lancar-lancar juga studinya. Terus Amin. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita buat something lah yang insya Allah bermakna ya dan bermanfaat. Ya, betul. Oke, terima kasih. Sama-sama. Dadah.